بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، أعزني الله وإياكم. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya pasal yang menjelaskan tentang jumlah syurga-syurga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya. Demikian pula jenis-jenisnya. Bahwa syurga Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam bentuk jama', jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Namun dari banyaknya jumlah syurga tersebut serta pembagiannya, apabila ditinjau dari jenis syurga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, maka kembali kepada dua macam syurga dalam ruang lingkup yang lebih besar. Bahwa ada dua jenis syurga yang terbuat dari emas dan dua jenis syurga yang terbuat dari perak. Dan telah kita sebutkan riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Dan telah kita jelaskan pula bahwa penamaan-penamaan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim tentang syurga Allah Subhanahu wa taala dengan darul khuld, tempat yang kekal, jannatul ma'wa, syurga al-ma'wa yang menjadi tempat tinggal yang kekal, darus salam, jannati adn, darul hayawan, darul muqamah. Ini adalah merupakan penamaan-penamaan syurga Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Sebab jenis-jenis dan penamaan-penamaan yang disebutkan pada nama-nama tadi itu kembali kepada syurga yang sama. Bahwa syurga Allah Subhanahu wa taala seluruhnya memiliki sifat-sifat tersebut. Al-khuld, al-ma'wa, as-salam, adn, al-hayawan, al-muqamah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, kita tanbih, peringatan tentang pembahasan yang lalu ketika kita menyebutkan hadis
yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang pertama yang akan dipanggil untuk masuk surga pada hari kiamat, mereka adalah al-hamidun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan kesulitan. Makna hadis ini adalah makna yang sangat baik sekali. Namun setelah saya melihat takhrijat Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Beliau melemahkannya. Naam. Namun hadis yang mirip dengan ini ada yang riwayat sahih yang disahihkan oleh beliau rahimahullah taala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari hadis Imran ibn al-Husain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadillahi yaumal qiyamati al-hammadun." Bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia pada hari kiamat nanti adalah mereka-mereka yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-hammadun itu bentuk mubalaghah, berlebih-lebihan dari al-hamidun. Kalau al-hammadun yang suka, yang selalu, yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala baik di saat senang maupun di saat mendapatkan sesuatu yang menyedihkannya, mendapatkan kesulitan, maka dia tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ala kulli hal. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Naam, jilid 4, nomor hadis 1584. Naam. Demikian pula hadis yang setelahnya yang kita sebutkan dahulu adalah hadis yang dhaif pula. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah dihadapkan kepadaku 3 golongan dari kalangan umatku, mereka semuanya masuk ke dalam syurga. Dan 3 golongan dari kalangan umatku yang mereka masuki neraka. Adapun 3 golongan yang masuk syurga, yaitu seorang yang mati dalam keadaan syahid, seorang hamba sahaya yang tidak disibukkan dengan penghambaannya dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah seorang yang miskin. Orang yang miskin namun dia menjaga kehormatannya dalam keadaan dia memiliki keluarga yang dia harus menafkahinya. Adapun 3 golongan yang dimasukkan ke dalam neraka adalah pemimpin yang zalim dan orang yang memiliki harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya namun dia tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala dari hartanya, enggan untuk membayar zakat, enggan untuk berinfak, bersedekah. Dan yang ketiga adalah faqirun fakhur, orang miskin yang sombong. Ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah hadis yang dhaif. Namun makna-makna dari hadis ini adalah makna yang benar, ya, masing-masing memiliki penguat. Namun dari hadis-hadis yang berbeda-beda. Adapun hadis ini sendiri adalah riwayat yang lemah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan kembali penjelasan tentang sifat-sifat syurga Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata rahimahullah, wal firdausu huwa a'lal jannati wa wasatuha. Dan syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi dan pertengahan. Wa hiya masakinus saffwatil mukhtarah min khalqillah minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Dan syurga Firdaus ini merupakan tempat orang-orang pilihan
dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah terpilih dari kalangan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka di atas yang lainnya. Sehingga Allah Azza wa Jalla telah menempatkan mereka di atas surga yang tertinggi dari tingkatan-tingkatan surga Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari fi sahihihi min hadits Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkat. A'addahullahu lil mujahidina fi sabilihi. Yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Di dalam surga ada 100 tingkatan. Jadi 100 tingkatan ini khusus untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga lebih menegaskan bahwa sesungguhnya surga Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tingkat yang sangat banyak sekali. Memiliki tingkat yang sangat banyak, lebih dari 100 tingkat. Nah, baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Antara satu tingkat di antara 100 tingkat itu, satu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya itu jaraknya antara bumi dan langit. Subhanallah. Sangat luas. Alamul akhirah itu, alam akhirah. Sungguh sangat luas sekali. Apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi antara satu tingkat dengan tingkatan yang berikutnya sejarak bumi dan langit. Berarti kalau 100 tingkat, 100 kali lipat jarak antara bumi dan langit. Kalau lebih dari itu, subhanallah. Nah. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Maka jika kalian meminta kepada Allah, maka hendaklah kalian meminta surga Firdaus. فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah tengah-tengahnya surga dan yang paling tinggi. Jadi dia paling tinggi dan dia yang paling tengah. Ya. Dari sini sebagaimana yang kita jelaskan dahulu bahwa alam akhirat juga bentuknya bulat. Nah. Ya. Maka dia paling tinggi dan dia paling tengah. Sesuatu yang paling tinggi dan paling tengah itu menunjukkan bahwa ya alam di akhirat tersebut adalah bulat, kurawiyah. Nah, ini salah satu dalil yang dijadikan hujjah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang bulatnya jagat raya ini. Wa fawqahu arsyur rahman. Dan di atas surga Firdaus itu tidak ada lagi kecuali arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa minhu tufjaru anharul jannah, dan dari surga Firdaus itulah memancar ya sungai-sungai yang terdapat di dalam surga. Sumbernya, mata airnya itu dari surga Firdaus. Ya, lalu kemudian mengalir ke seluruh surga-surga yang lainnya. Nah, di sana ada sungai susu, ada sungai khamr, ada sungai air, nah, ada sungai madu. Nah, minum seenaknya. Madunya sangat lezat sekali. Tidak ada apa-apanya madu dunia. Demikian pula khamrnya. Ya, khamr yang tidak menghilangkan akal. Khamr yang apabila diminum oleh ahlul jannah, maka dia merasakan kelezatan di atas kelezatan. Demikian pula susu. Susu yang tidak ada
masa basinya, nggak ada expire-nya, nggak ada. Jadi terus menerus dan terus berproduksi, terus keluar dari mata airnya, dari sumbernya, manba'nya. Nah, dari surga Firdaus. Nah, warawat Tabrani fi mu'jamihi bisanadihi ila Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam mu'jamnya, ya, dengan sanadnya sampai kepada Abu Darda, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, ya, mungkin lebih baik kita sebutkan dulu derajat hadisnya. Ya, jangan sampai antum, wah sudah enak betul ini catat hadisnya, maknanya. Ya, ternyata riwayatnya dhaif. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Demikian pula Al-Bazzar, Tabari. Dan hadis ini dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Ziyadah bin Muhammad Al-Ansari, dan dia adalah seorang yang mungkar hadisnya. Seorang yang mungkar hadisnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Nah, berarti hadis ini dhaif, sangat lemah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ta'ala fi akhir 3 sa'atin yabqina minal lail. Ya, kita sebutkan saja untuk kemudian kita mengetahui bahwa ini adalah hadis yang dhaif. Namun sebagian dari makna hadis ini adalah benar adanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala turun pada akhir 3 saat, ya, yang tersisa di malam hari. Pada akhir dari 3 saat. Ada 3 saat terakhir, pada saat itulah, ya, pada 3 saat terakhir dari malam, maka Allah Subhanahu wa taala turun. Nah, dan tentunya hadis-hadis yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim banyak sekali yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun, memiliki sifat turun. Allah Azza wa Jalla pada sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa di antara mereka yang berdoa, maka saya akan kabulkan doanya. Siapa yang beristighfar, maka aku akan ampuni. Siapa yang meminta sesuatu, maka aku akan berikan. Dan itu setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam terakhir. Nah, dan ini wajib untuk kita imani. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah satu hal yang harus kita ketahui bagaimana tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tidak ditanyakan pula oleh para sahabat. Para sahabat, para salafus salih, apabila datang kepada mereka nas-nas dalam perkara-perkara yang gaib, termasuk diantara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengimaninya secara zahir. Mereka mengimaninya sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya, tanpa mereka membagaimanakan, tanpa mereka menolak, tanpa mereka mempermisalkan turunnya itu dengan turunnya makhluk. Sebab apabila muncul penyakit-penyakit seperti ini, penyakit ta'til, menafikan, atau penyakit tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, atau membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan penyakit yang akan menyebabkan seorang itu menyimpang dari as-siratal mustaqim. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tatkala datang pada mereka nas-nas yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang gaib, maka mereka menerima.
minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina taslim. Dari Allah Subhanahu wa taala risalah itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menyampaikan. Adapun kita sebagai kaum mukminin, kewajiban kita adalah at-taslim, menerima apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Telah tersesat dan telah binasa umat-umat terdahulu dan umat-umat yang akan datang. Disebabkan karena mereka terlalu banyak bertanya, mempersoalkan tentang kabar-kabar yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama halaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim." Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab disebabkan karena mereka terlalu banyak bertanya. Ya, terlalu banyak bertanya. Dan mereka suka menyelisihi nabi-nabi mereka. Ikhwani fid din azakumullah. Ada satu kebiasaan yang jelek yang mulai dipopulerkan oleh mereka dari kalangan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, yaitu budaya kritis. Bahwa seorang itu harus pandai mengkritik, harus pandai menilai sesuatu. Semuanya dinilai, semuanya dikritik. Sampai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pun dikritik. Yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dipermasalahkan. Nah, kebiasaan mereka suka mengkritik dan suka mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu. Ikhwani fid din azakumullah, ketahuilah bahwa ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Bukan kebiasaan generasi terbaik para ulama salaf. Akan tapi ini berasal dari kebiasaan orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kalam, ilmu falsafah, yang mereka tidak mengimani sesuatu kecuali apabila sesuatu itu bisa dirasakan oleh panca indera, bisa dilihat oleh mata, bisa diraba, atau bisa terasa. Kalau tidak, mereka tidak mengimani. Subhanallah. Itulah kebiasaan mereka, adalah mengelitik sampai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai secara terang-terangan mereka menyebutkan di antara salah satu prinsip mereka, apabila bertentangan antara dalil naqli dengan dalil akli, jika bertentangan antara wahyu dengan akal, quddimal aqlu 'ala naql, maka didahulukan akal dan ditolak wahyu tersebut. Dan ini adalah kebatilan, kemungkaran. Dan pendahulu mereka adalah orang-orang yang jelek. Iblis pendahulu mereka, yang telah mengkritik Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, iya kan? Apa kata iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana mungkin aku akan sujud kepada dia? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan kau menciptakan dia dari tanah. Aku lebih baik dari dia. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma manaka ya iblis an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk sujud terhadap hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kelebihan Adam alaihissalam, karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangannya, yang tidak diciptakan makhluk yang lainnya dalam keadaan demikian. Maka ini keutamaan ya ikhwan. Akan tetapi dengan kias yang rusak, yang batil, menyebabkan tersesatnya iblis dan berani mengkritik, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kias yang batil tersebut. Kaum musyrikin demikian pula. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, apa kata mereka? Ma hadza illa basyarun mithlukum.
Orang yang seperti ini sama seperti kalian, laki-laki. Sama seperti kalian. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Dia makan seperti yang kalian makan. Dan dia juga minum seperti yang kalian minum. Kelebihan apa yang dia miliki? Masa kita harus mengikuti dia? Subhanallah. Lau syaa Allah la anzala malaikah. Kalau sekiranya Allah menghendaki untuk untuk mengirim para nabi dan rasul, tentunya Allah akan mengirim malaikat. Pikirannya demikian. Jadi, kias. Menggelitik. Ya, secara akal kata mereka tidak mungkin yang diutus itu adalah orang yang berasal dari mereka sendiri. Manusia biasa. Kalau Allah mengirim tentunya malaikat yang lebih di atas mereka. Ini adalah kias yang batil. Nah, akhirnya mereka menolak yang datang dari para nabi dan rasul juga dengan masalah ini. Dzul Khuwaisirah, ya, seorang yang sempat menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang, ya, diberikan kepada sebagian mereka yang diharapkan kuat keimanannya, ya, disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang baru saja masuk ke dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mereka dengan bagian yang banyak. Sementara yang lainnya, orang-orang yang lebih terdahulu masuk ke dalam Islam tidak diberikan oleh Nabi SAW. Lalu ada seorang Dzul Khuwaisirah ini datang dan memprotes hukum Rasulullah SAW ini. Apa kata dia? I'dil ya Rasulullah. Berbuat adillah wahai Rasulullah. Bayangkan Rasulullah SAW disuruh untuk berbuat adil. Apa kata Rasulullah SAW? Wa man ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapa lagi yang akan bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak berbuat adil? Adil itu bukan mesti sama rata sama rasa, bukan. Adil itu menempatkan suatu pada tempatnya masing-masing, keadaannya masing-masing. Subhanallah. Siapa salah mereka? Ini orang-orang jelek seperti ini. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan akan keluar, ya, dari kelompoknya orang ini satu kaum yang mereka bacaan Qur'annya lebih baik dari bacaan Qur'an kalian, salatnya lebih baik dari salat kalian, namun mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, hati-hati dengan perkara seperti iblis. Para syaitan selalu akan membuat waswas syubhat ke dalam hati seorang mukmin untuk menarik mereka, mengeluarkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga dari sisi ini suka menggelitik, suka bertanya terus, pertanyaan yang sifatnya tasalsul, terus menerus. Nah, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim hadis Abi Hurairah, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu lahu man khalaqa kadza man khalaqa kadza." Fayaqulu Allah. Fayaqul man khalaqa Allah. Akan datang syaitan kepada salah seorang kalian. Imma syaitan dari kalangan manusia atau syaitan dari kalangan jin. Lalu memberikan was-was kepada kalian. Dia akan mengatakan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Ya. Siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi. Ya, sampai batas ini masih baik. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus syaitan ini memasukkan syubhat yang berikutnya. Ingin bertanya yang sifatnya tasalsul terus menerus. Akhirnya syaitan mengatakan, "Faman khalaqallah." Siapa yang menciptakan Allah? Kalau semua yang ada di jagat lain yang menciptakannya adalah Allah, lalu Allah siapa yang menciptakan? Kok ada? Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila pada salah seorang kalian ada, ya, was-was seperti ini, maka hendaklah cepat-cepat dia berhenti dan dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, "Amantu billahi wa rasulih." Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ya ikhwan, tersesatlah sebagian banyak dari kalangan mereka disebabkan karena dua penyakit ini. Pandai mengkritik, ya, dan pandai
bertanya dalam perkara-perkara yang tidak perlu. Nah, kaum jil tersesat disebabkan karena ini. Nah, demikian pula Agus Mustafa Bishri, pengarang kitab Ternyata Akhirat Tidak Kekal, tersesat juga dengan sebab ini. Bahkan dia mengakui bahwa semenjak kecil dia diajari oleh ayahnya, ya, untuk selalu bersikap kritis. Untuk selalu bersikap kritis. Nah, maka ini ikhwani fiddin azakumullah adalah kebiasaan yang jelek. Dan hendaklah yang wajib bagi kita dalam perkara-perkara yang gaib adalah mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fayanzurullah fi sa'atil ula minhunna fil kitabil ladzi la yanzuru fihi ghairuh. Lalu kemudian Allah melihat pada saat yang pertama, karena tadi disebutkan ada 3 saat. Saat yang pertama dari saat tersebut Allah melihat ke kitab yang tidak seorang pun dari kalangan makhluk yang pernah melihatnya. Fayamhu ma yasha'u wa yuthbit. Lalu kemudian Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa saja yang Allah kehendaki. Tsumma yanzuru fi sa'ati tsaniyah ila jannati 'adn. Kemudian Allah melihat pada saat yang kedua ke surga Aden. Wa hiya maskanuhu alladhi yaskunu fi. Dan itu adalah tempat tinggal yang ditinggali di dalamnya. Wala yakunu ma'ahu fiha ahadun. Dan tidak ada satupun yang terdapat di tingkatan surga tersebut illal anbiya wasyuhada wasiddiqun, kecuali para nabi, para syuhada dan para siddiqun. Wa fiha ma lam tarahu ainu ahadin wala khatar ala qalbi basharin. Dan di dalamnya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata seorang pun dan tidak pernah terbetik di dalam hati seorang manusia. Tsumma yahbitu akhir sa'atin minal lail. Kemudian Allah turun pada saat yang paling terakhir dari malam. Ya. Fayaqulu, lalu kemudian Allah pun menyatakan, ala mustaghfirun yastaghfiruni faaghfiralah. Adakah orang-orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ala sa'ilun yas'aluni fa'u'tiyah. Adakah orang-orang yang meminta kepadaku, maka niscaya aku akan berikan. Ala da'in yad'uni fa'astajibalah. Adakah orang-orang yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Itu pada sepertiga malam terakhir. Hatta yatlu al-fajru, sampai terbitnya fajar shadiq. Hadis ini sebagaimana kita sebutkan, ya, secara keseluruhan riwayatnya sangat lemah. Namun dalam sebagian lafaz ini adalah sahih, sebab diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari jalan yang lain. Lalu kata beliau, wa a'la manzilatin fil firdaus hiyal wasilatul lati khassallahu biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Dan tingkatan yang tertinggi dalam al-firdaus adalah al-wasilah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alladzi huwa a'lal khalqi manzilatan, di mana beliau adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya. Ini kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Fahiya khalisatun lahu min dunin nasi fadlan min Allah azza wa jal ala habibihi wa akrami khalqih. Maka surga al-wasilah ini yang terdapat di surga Firdaus ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak kepada yang lainnya. Tidak kepada yang lainnya dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan para nabi dan rasul. Khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai karunia dari Allah azza wajal kepada habibnya. Ya. Lebih tepat kalau beliau mengatakan ala khalilihi. Ya. Khalil itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana
menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Jadi di antara nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilullah hanya dua, Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan khalil itu tingkatan yang tertinggi, ya. Dalam hal kecintaan itu bertingkat-tingkat, ya. Nah, ada asyauq, ada al-mahabbah. Mahabbah ini tingkatan kesekian gitu, ya. Yang jelas dia di bawah, jauh di bawah al-khullah. Al-khullah ini tingkatan yang tertinggi dalam hal kecintaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW bukan hanya sebagai habib. Kalau habib, orang-orang bertakwa adalah habaib semua. Habibullah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang senantiasa bersuci, mensucikan dirinya. Maka dalam hal habib ini banyak, ya. Sehingga kalau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu habibullah, seakan-akan merendahkan derajatnya Rasulullah alaihi wassalam. Mungkin kita pernah dan sering mendengarkan ada nasyid yang sering mereka lantunkan, ya kan? Apa? Salatullah, salamullah ala Toha Habibillah. Nah, ala Toha Habibillah. Kata mereka Toha namanya Rasul. Ya tidak benar, bukan dari nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habibillah. Nah, ini merendahkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan Habibullah, beliau Khalilullah. Ya, dan itu adalah tingkatan yang tertinggi. Rawa Muslimun fi sahihihi min hadits Amr ibn al-As. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Amr ibn al-As. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzdzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya, yang diucapkan oleh al-muadzin. Nah, thumma sallu alayya. Kemudian setelah itu kalian bersalawat atasku. Fa innahu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi salawat kepadanya 10 kali. Nah, jadi ini menunjukkan disunnahkan bagi kita setelah mengikuti muadzin mengumandangkan azan, lalu kemudian kita bersalawat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, ya, dan seterusnya. Setelah itu kita membaca doa azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Nah, satu kali kita bersalawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Apa artinya, akhi? Salawatnya Allah kepada hambanya maksudnya apa? Nah, maksud Allah Subhanahu wa taala bersalat pada hambanya bahwa Allah Azza wa Jalla memuji hamba tersebut di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia dari kalangan para malaikat. Tsumma salu lil wasilah, kemudian mintalah untukku al wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Karena sesungguhnya al-wasilah itu adalah satu kedudukan, satu tempat di dalam syurga yang tidaklah sepantasnya diberikan kecuali bagi seseorang dari hamba Allah. Wa arju an akunahu. Dan sayalah yang berharap agar saya mendapatkan kedudukan tersebut. Nah,
Walaqad ata fi suratir Rahman tafsilun lil jinani fi ghayatil bayan. Sekarang beliau kembali menjelaskan tentang jenis-jenis surga yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kata beliau bahwa telah disebutkan dalam surah Ar-Rahman perincian tentang surga-surga tersebut dengan penjelasan yang sangat jelas. Fadzakaral ayati annaha arba'u jinan. Maka di dalam ayat tersebut disebutkan ada empat jenis surga. Minha jannatani fadilatan. Di antara surga-surga tersebut ada 2 surga yang memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada surga yang berikutnya. Wa humal madhkuratani fi qaulihi ta'ala, yaitu yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman, ya, dalam firman-Nya Subhanahu wa taala ayat 46 sampai 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi yang takut, ya, akan makam Rabb-Nya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan 2 surga. Dia mendapatkan 2 surga. Nah, 2 surga inilah yang memiliki keutamaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan apa lagi dari kenikmatan-kenikmatan Rabbmu yang kalian dustakan? Zawata afnan. Ciri-ciri surga itu zawata afnan, bahwa kedua surga itu memiliki afnan. Sebagian para ulama ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan afnan yaitu alwan minal fakihah, ya, berwarna-warni dari buah-buahan tersebut, dari satu jenis bermacam-macam. Nah, dari satu jenis macam-macam warnanya. Nah, ada pula dari kalangan para ulama, dan itu diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengatakan yang dimaksud dengan afnan adalah ranting-rantingnya, memiliki ranting-ranting, ya. Nah, yang teduh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan apa lagi dari kenikmatan Rabbmu yang kalian dustakan? Fihima ainani tajriyan. Di dalam 2 surga itu ada 2 mata air yang mengalir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan Rabbmu yang mana lagi yang kalian dustakan? Fihima min kulli fakihatin zawjan. Bahwa di dalam surga itu ada setiap dari 1 jenis buah berpasangan, ya. Dari 1 jenis buah-buahan itu berpasangan. Dan kedua macam itu dua-duanya manis sekali. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma fid dunya syajarah hulwun wala murrah illa wa hiya fil jannati mithluha. Hatta al-hamdal illa annahu kana hulwa." Bahwa tidak terdapat pohon yang mana saja yang ada di dunia ini, buah-buahan yang mana saja yang ada di dunia ini, melainkan di surga ada semuanya, ya. Duriannya ada, manggisnya ada, mangganya dengan macam-macam jenis mangganya ada. Nah, apalagi? Sampai lay juga ada. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, tidak yang ada di dunia ini melainkan di surga juga ada. Ada semuanya. Ya. Tidak terkecuali. Sampai kata beliau, sampai buah-buahan yang kecut di dunia ini di surga ada. Yang kecut, yang pahit. Yang pahit seperti apa? Kalau kecut banyak. Ya, jeruk, ada jeruk yang kecut. Ya.
Kalau yang pahit, kopi misalnya. Nah, ya, kata Ibnu Abbas sampai hamdol, ya. Kalau hamdol itu buah yang pahit, tapi wallahu alam jenis hamdol ini yang, ya, buah hamdol itu yang mana wallahu alam. Nah, ya. Itu pun dalam surga ada, kata beliau. Cuman bedanya apa? Hamdol di surga itu manis. Ya. Jadi yang kecut jadi manis kalau di surga. Yang pahit jadi manis kalau di surga. Semuanya ada. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa utubihi mutasyabiha. Kullama ruziqu min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap mereka diberi rezeki, mereka mengatakan, "Wah, ini yang kami diberikan dulu di dunia." Nah, ya. Wah, ini kan durian montong ini. Sama kayak yang kita dulu makan. Nah, ternyata setelah mereka rasakan, wah, kenikmatannya tidak ada apa-apanya dengan montongnya dunia. Nah, ya, demikian pula buah-buah yang lainnya, kata beliau. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, sebagian para ulama ada yang mengatakan zaujan berpasangan ini, yakni ada yang basah, ada yang kering. Nah, tapi kedua-duanya nikmat. Ya, tatkala ahlul jannah memakannya penuh dengan kenikmatan. Maka kenikmatan yang mana lagi dari kenikmatan Rabbmu yang kalian dustakan? Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wajanal jannataini dan. Maka penduduk surga pada waktu itu mereka bersandar di atas ranjang-ranjang mereka, ya, yang mana ranjang tersebut dilapisi permadani dari sutra, ya, nah, dari sutra, istabraq jenis sutra. Wajanal jannataini dan mereka memetik apa yang mereka inginkan, itu semuanya dari dekat. Kata para ulama ahlul jannah, kalau mereka ingin makan, ya, dari buah-buahan, maka mereka bisa memetik buah itu dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan baring. Nah, sambil baring, apel, makan, masya Allah, subhanallah, ya, tidak bisa dibayangkan. Nah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan Rabbmu yang mana lagi yang kalian dustakan? Fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum walajan. Pada mereka atau pada surga-surga tersebut terdapat bidadari-bidadari yang qasiratut tarfi, ya, yang mereka itu tidak memandang kecuali kepada suaminya. Nah, jadi tidak melihat ke yang lain. Nah, coba bandingkan dengan istri-istri sekarang, pandangannya kemana-mana. Nah, kalau mereka tidak memandang kecuali kepada siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk mereka. Ini suami kamu, ya sudah. Maka mereka memandang ke situ saja, ya. Nah, dan mereka jadikan, ya, sangat senang kepada suaminya gitu. Mutahabbibatun ilai. Selalu senang pada suaminya, genit di hadapan suaminya. Nah, ya. Sehingga suaminya ya senang terus. Namanya surga. Nah, subhanallah. Lam yatamithunna insun qablahum walajan, yang mana wanita-wanita ini, bidadari-bidadari ini tidak pernah disentuh oleh satupun dari kalangan manusia dan tidak pula dari kalangan jin. Tidak pernah disentuh. Nah, yang menyentuhnya siapa saja? Iya, suaminya saja yang menyentuh. Yang lain nggak ada yang menyentuh. Wanita sekarang berapa banyak sudah menyentuh dia. Nah, Allahul musta'an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan-kenikmatan Rabbmu yang mana lagi yang kalian dustakan? Ka'annahunnal yaqutu wal marjan, seakan-akan mereka itu yakut dan marjan. Nah,
kata ahli bahasa yang dimaksud dengan yakut ini sejenis batu yang tembus pandang. Ya, itu namanya yakut. Ada yang tahu enggak itu? Yang kalau di sebelahnya itu, ya, di sebelahnya ditaruh rambut, ya, atau ditaruh kawat misalnya, kelihatan itu, tembus pandang. Nah, itu batu apa itu? Apa itu ya kawan? Hah? Ada yang pernah lihat batu semacam ini? Yakut. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan demikian, ya, indahnya bidadari itu. Sehingga keadaannya itu seperti yakut yang tembus pandang. Ya, yang tembus pandang. Satu bidadari kalau memakai 70 pakaian dari sutra yang terdapat dalam surga, 70 pakaian semua yang dipakainya masih tembus pandang, kelihatan betisnya. Ya. Sampai sumsumnya pun kelihatan. Nah, sampai sumsumnya terlihat. Saking bersihnya bidadari itu. Menunjukkan kemolekannya. Wal marjan, dan seperti marjan, permata. Ya. Nah, yang biasanya diambil dari lautan. Nah, yang menunjukkan sangat putihnya dan bersihnya bidadari itu. Nah, jadi bidadari itu sifatnya yakut dan marjan. Tembus pandang, bersih, putih sekali. Gimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Nanti insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Fahatanil jannatan qad fuddilata 'alal ukhrayain bi 'asharati awjuh. Maka kedua jenis surga ini telah diberikan keutamaan atas dua surga yang berikutnya dari 10 sisi. Yas'ubu dzikruha fin nadam, yang susah untuk disebutkan di syair-syair Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau sulit untuk disebutkan. Walakinnaha la takhfa 'alal muta'ammil fi siyaqil ayat. Namun yang demikian tidaklah tersamarkan bagi mereka yang memperhatikan konteks dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Wahatanil jannatan humal makhsusatani bil muqarrabin. Dan kedua jenis surga ini, keduanya dikhususkan bagi orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ukhrayanil mafdulatan fahuma li ashabil yamin. Adapun dua surga yang berikutnya yang lebih rendah kedudukannya, maka kedua surga tersebut bagi ashabul yamin, ya. Tentunya di bawah al-muqarrabin. Fal ulayani min dhahab wathaniyatani min fiddah. Maka dua surga yang tadi yang kita sebutkan sifatnya itu dari emas, sedangkan yang berikutnya itu dari perak. Warada fi ba'dil athar anna Allah azza wa jalla gharasal firdaus biyadihi ba'da an tamma bina'uha. Telah disebutkan dalam sebahagian riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menanam, ya, al-firdaus, ya, dengan tangannya sendiri setelah sempurna pembangunan surga firdaus tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan penciptaan surga firdaus yang dikhususkan bagi mereka tadi, para anbiya, ya, was-siddiqun, wasyuhada. Wa annahu subhanahu banaha fa ahsana al-bina wa ja'alaha fi ghayatil jamali wal baha. Dan Allah Subhanahu wa taala membangunnya dan menyempurnakan bangunannya sehingga jadilah surga itu, ya, dalam kecantikannya yang sangat dan keindahannya. Faqad rawal Hasan ibn Sufyan an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sufyan dari Anas bin Malik
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha banal firdausa biyadihi wa hadaraha ala kulli musyrikin wa kulli mudmini khamrin wa mutakabbir." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah membangun surga Firdaus itu dengan tangannya dan melarang untuk dimasuki surga Firdaus tersebut atas setiap orang yang musyrik dan orang yang terus-menerus meminum khamr dan orang yang sombong. Diharamkan untuk masuki surga Firdaus tersebut. Hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Albani rahimahullah. Dalam silsilah al-hadithud dha'ifah jilid 4. Naam, nomor hadis 1719. Namun hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Firdaus atau membangun dan menyempurnakan surga Firdaus dengan tangannya, ini sahih dari riwayat-riwayat yang lainnya. Sahih dari riwayat-riwayat yang lainnya. Wa rawad Darimi min hadits Abdullah bin Al-Harits qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari hadisnya Abdullah bin Al-Harits berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu thalathata asya' biyadihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 ciptaan dengan tangannya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan riwayat-riwayat dari Al-Qur'anul Karim dan hadis menunjukkan Allah memiliki 2 tangan. Khalaqa Adam biyadihi, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya. Wa katabat Taurata biyadihi, Allah menulis kitab Taurat juga dengan tangannya. Wa gharasal firdausa biyadihi, dan Allah menyempurnakan dengan menanam surga Firdaus dengan tangannya. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali la yadkhuluha mudminu khamrin walad dayyuth. Demi kesucianku dan keagunganku, tidak ada yang memasuki surga Firdaus orang yang pecandu khamr dan ad-dayyuth. Ad-dayyuth itu orang yang tidak peduli dengan keadaan keluarganya. Ya. Nah, kamu, saya. Dia seorang pemimpin rumah tangga. Seorang suami itu pemimpin rumah tangga. Namun tatkala suami tersebut masa bodoh, tidak memperhatikan ya keluarganya, ibadahnya, dibiarkan istrinya keluyuran kemana saja, dibiarkan, tidak punya rasa cemburu. Ya. Dayyuth. Nah. Ini model dayyuth. Dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Qala Ibnul Qayyim al-mahfudh annahu mauquf. Berkata Ibnul Qayyim yang sahih bahwa riwayat ini mauquf, yakni dari perkataan Abdullah bin Al-Harits. Namun walaupun mauquf, ya, tatkala diceritakan tentang surga, keadaan dalam surga, tidak mungkin sesuatu itu melainkan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga hadis yang seperti ini dihukumi marfu' hukman. Wa dzakara al-Hakim an Mujahidin qal, al-Hakim menyebutkan dari Mujahid rahimahullah taala bahwa beliau berkata, innallaha ta'ala gharasa jannati 'adn biyadihi. Allah Subhanahu wa taala menanam surga Aden dengan tangannya. yakni surga Firdaus. Falamma takamalat ughliqat. Maka tatkala telah sempurna lalu ditutuplah. Fahiya tuftahu fi kulli sahar. Maka surga itu dibuka pada setiap waktu sahur. Fayamdurullahu ilaiha fataqul qad aflahal mu'minun. Maka Allah melihat ke surga Firdaus tersebut. Maka surga Firdaus ini mengatakan, sungguh telah beruntunglah orang-orang mukmin. Ya.
pada aflahal mu'minun dengan ayat-ayatnya dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. InsyaAllah tentang hal ini akan kita lanjutkan di majlis yang berikutnya. Saya kira sampai di sini insyaallah taala pada malam ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.